Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Oke, let's get the ball rolling. Pada kesempatan kali ini part yang kedua ya. Kita akan membahas mengenai grammar. Hal yang memusingkan itu yang kalau kita punya niat besar, insya Allah nggak akan jadi pusing, malah akan jadi semangat ya buat kita semua. Oke. Dan untuk part yang kedua ini, kita kemarin kan sudah membahas mengenai grammar, itu bagian dari komponen bahasa tulis, bagian dari written language atau bahasa tulis gitu ya. Kemudian komponen bahasa tulis itu ada yang paling kecil ada alfabet, kemudian yang kedua itu ada word atau kata, kemudian yang ketiga itu ada phrase atau frasa, kemudian yang keempat ada clause atau klausa, dan yang kelima ada sentence atau kalimat gitu ya. Nah, yang sekarang kita tuh lagi fokus kepada hal yang berkaitan dengan grammar banget, yakni dengan word atau kata. Nah, di word atau kata ini di dalam grammar disebut sebagai part of speech gitu. Kita tulis sebentar ya. Part of speech. Nah, part of speech ini dibagi menjadi 8, tapi beberapa orang tuh macam-macam, ada yang bagi jadi 7, ada yang bagi jadi 9, ada yang 8 gitu ya. Tapi saya ikut yang dibagi menjadi 8 gitu. Yang part of speech ini merupakan pembagian kata-kata di dalam komponen bahasa tulis atau yang related dengan grammar lah. Jadi dengan kita mengenal part of speech ini, insya Allah kita akan lebih paham tentang grammar itu sendiri gitu. Jadi yang namanya part of speech di dalam grammar itu dibagi dari 8 ya. Yang pertama ada yang namanya noun. Atau kata benda. Nah, kata benda ini banyak sekali contohnya ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada table, meja, ada roof, atap, ada chair, kursi, ada handphone, kemudian ada television, kemudian ada banyak macamnya. Yang namanya benda, kata benda itu banyak sekali ya. Dan itu adalah part of speech yang pertama. Kemudian part of speech yang kedua adalah pronoun. Atau kata ganti. Nah, kata ganti itu banyak ya macamnya. Ada I, you, they, we, he, she, it. Itu namanya kata ganti atau pronoun. Kenapa disebut dengan kata ganti? Karena kita bisa menggantikan kata benda, pronoun. Berarti kata ganti benda gitu loh. Jadi kalau kita nyebut diri kita itu benda kan, jadi saya, kemudian kalau kita menyebut mereka kemudian jadi they, karena kumpulan banyak. Kalau kita menyebut ada dia yang laki-laki, kita nyebutnya he, kemudian kalau dia perempuan she. Nah, pronoun kata ganti benda gitu. Kalau kata benda itu sendiri kita ngomongnya it gitu ya. Gitu. Jadi kemudian untuk yang ketiga itu ada adjective. Nah, adjektif ini adalah kata sifat. Jadi yang berkaitan dengan kata sifat kayak beautiful, cantik, kemudian ada handsome, ganteng, kemudian ada smart, cerdas, ada clever, pintar, ada white, blue, red, bahkan warna-warna itu juga termasuk sifat atau kata sifat ya teman-teman. Jadi itu dari 3 macam part of speech yang udah kita pelajarin. Yang pertama ada noun, kemudian ada pronoun, yang ketiga ada adjective atau kata sifat. Nah, sekarang kita menuju ke yang keempat, 5, dan 6. Kita hapus dulu ya.
Nah, untuk yang keempat, ini ada adverb. Adverb ini adalah kata keterangan. Jadi, saya tulis di sini kata keterangan. Jadi kata keterangan itu biasanya adalah kata adjektif yang ditambahi ly. Biasanya ya, nggak semua. Contohnya beautiful jadi beautifully, kemudian careful jadi carefully, careful be careful, hati-hati. Kalau dengan hati-hati berarti jadi carefully kayak gitu. Kemudian ada patient, sabar, patiently dengan sabar kayak gitu. Apalagi ya, yang sering kita gunakan sih kayak carefully gitu ya. Terus apa ya, kemudian ada itu termasuk adverb of manner gitu ya, jadi keterangan cara kayak gitu. Ada juga yang namanya adverb of time, itu nggak pakai ly juga tapi disebut juga sebagai adverb gitu. Contohnya kayak usually biasanya, always selalu, kemudian seldom jarang. Nah itu juga termasuk kata keterangan, yaitu keterangan waktu. Kemudian ada juga keterangan tempat kayak there, here, di sini, there, di sana, kayak gitu. Itu juga termasuk sebagai adverb of place, kayak gitu. Kemudian untuk yang kelima adalah verb. Nah, verb itu adalah predikat atau kata kerja. Once again sorry ya kalau tulisannya bagus banget kayak gitu. Jadi yang namanya kata kerja itu ya berarti kata yang di dalamnya mengandung aktivitas tertentu kayak gitu, kayak eat, makan, drink, minum, run, lari, kemudian ada watch, melihat, atau wash, mencuci kayak gitu, work, bekerja. Jadi banyak sekali contoh-contoh kata dari kata kerja dan sangat mudah dipahami ya teman-teman. Ada adverb, kemudian ada verb. Nah, yang keenam itu ada preposition. Preposition atau kata depan. Nah, kata depan ini, sorry nggak kelihatan ya. Kata depan ini ya kata depan gimana ya jelasin ya, kayak kata yang mengawali kata benda gitu loh. Jadi kayak contohnya nih kayak in, on, at, of kayak gitu. Kemudian ada because of kayak gitu. Ada apa lagi ya, banyak banget deh yang namanya kata depan, kayak kita menunjukkan di sana kan biasanya there, ada yang tapi ada yang ngomong in there kayak gitu. Padahal there itu sudah ngomong di sana, nggak usah in there. Tapi contoh lainnya adalah in university kayak gitu. Kemudian at 12 o'clock, kemudian on the way. Nah, in, on, at, of, dan lain-lain itu adalah namanya preposition kayak gitu. Kemudian yang ketujuh sekarang kita hapus dulu ya. Yang ketujuh ini adalah conjunction atau kata hubung. Nah, kenapa disebut kata hubung? Karena kata ini itu kok nggak kelihatan ya? Enggak, saya kesinikan ya. Oke, disebut kata hubung karena dia itu menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Bukan berarti kata depan kan kalau secara logik kan dia juga menghubungkan ya. Tapi dia tuh cuman ada apa itu istilahnya, pengikut di setelah kata depan itu. Makanya disebut preposition kata depan karena setelah kata depan itu ada sesuatu yang mengikuti. Tapi kalau conjunction ini berbeda. Dia itu connecting one sentence with another sentence atau other sentences. Jadi dia menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain atau beberapa kalimat yang lain gitu. Contohnya conjunction itu because, apabila, if kayak gitu, atau on condition that gitu. Bisa juga pakai when, where. Itu when, where itu bisa jadi dia itu adalah kata tanya ya, tetapi dia bisa juga jadi conjunction kayak gitu.
Dah, itu kita bahas nanti-nanti dulu. Kita bahas dasarnya dulu ya, core-nya dulu ya. Jadi conjunction itu yang sering kalian lihat itu and. Nah, and itu adalah conjunction yang sering banget kalian jumpai. Kayak saya lagi makan nasi goreng dan saya lagi nonton TV kayak gitu. Kita bisa menggunakan itu dengan kata conjunction itu. I'm eating the fried rice and I'm watching television. Nah, itu bisa jadi dua kalimat digabungkan jadi satu dengan menggunakan conjunction and tadi. Kalau conjunction where, saya kasih contoh aja ya, mestinya singkat-singkat biar nggak penasaran. Kayak conjunction where itu kayak I love this place where I was born kayak gitu. Saya suka tempat ini di mana saya dilahirkan kayak gitu. Nah, itu bisa jadi conjunction si where ini ya. Nah, itu adalah yang ketujuh. Nah, sekarang yang kedelapan, yang terakhir ya, adalah exclamation. Atau kata seru. Jadi kalau kata seru itu kalau diartikan gitu ya, pengertian itu kata yang mengandung luapan makna. Nah, lo kayak gimana tuh? Jadi kata ini tuh kalau di istilahnya tuh kita ilhami, kok ilhami sih? Apa istilahnya tuh? Kalau kita maknai, dia itu mengandung makna loh. Kita maknai mengandung makna. Wah, apa sih istilahnya yang lebih enak tuh? Ya, pokoknya kata yang mengandung luapan makna gitu ya guys ya. Jadi contohnya wow. Oh. Terus apa lagi ya? Ya banyak lah, pokoknya mengandung makna dia itu. Jadi kalimat seru yang mengandung makna gitu. Yang mungkin ya akan kalian jumpai di slangnya American style kayak gitu akan lebih sering ya. Di British style juga ada pastinya gitu. Jadi itu adalah part of speech atau 8 kata yang wajib kalian ketahui apabila kalian ingin belajar grammar. Kenapa? Karena 8 kata ini akan sangat berfungsi dalam menyusun kata-kata di dalam grammar. Karena 8 kata ini masing-masing mempunyai fungsinya sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi tadi diingat ya, yang pertama ada noun atau kata benda, kemudian ada pronoun atau kata ganti, kemudian ada adverb atau kata keterangan, kemudian ada verb atau kata kerja, kemudian ada adjective atau kata sifat, kemudian ada preposition atau kata depan, ada conjunction atau kata hubung, dan yang terakhir adalah exclamation atau kata yang mengandung 8 makna gitu. Jadi 8 ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri teman-teman di dalam grammar itu. Jadi kalau kita mau menyusun kalimat, kalian harus tahu kayak gitu. Sekarang dari part of speech ini kita akan ngulik fungsinya masing-masing ya. Nah, untuk yang pertama di sini ya adalah noun. Noun di dalam part of speech, di dalam grammar, kalau kita mau membuat kalimat gitu ya, dia tuh fungsinya bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Nah, itu kalau noun. Kemudian kalau pronoun itu di dalam kalimat dia fungsinya juga sama. Jadi bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Nah, kalau dia adalah adjektif, ini tidak bisa dikatakan di dalam kalimat ya, karena dia itu menempelnya itu pada kata yang lain, bukan dalam kalimat. Jadi dia itu bisa dikatakan maksudnya menjadi bagian kalimat tapi sub dari kalimat itu. Contohnya ya, si adjektif itu nempelnya, itu kita nempel, kata nempel itu kita maknai dengan istilah modifier. Nah, modifier dia si adjektif itu modifier dari noun. Nah, jadi dia itu pelengkap atau menempel pada noun. Contohnya beautiful girl. Nah, gadis cantik. Kemudian ada lagi
smart boy gitu, anak yang cerdas. Kemudian ada diligent woman, nah, wanita yang rajin. Kemudian ada angry man, laki-laki yang marah kayak gitu. Nah, itu dia menempel sama noun. Dia di dalam kalimat bisa jadi subjek atau objek ketika dia nempel sama noun, kayak the beautiful girl it's a fried rice kayak gitu. Jadi gadis yang cantik lagi makan nasi goreng kayak gitu. Nah, itu bisa dia kalau nempel sama noun. Jadi dalam dia nggak bisa disebut menjadi bagian dari kalimat ya, tetapi sub dari kalimat itu, dimana dia nempel sama noun. Untuk yang keempat adalah adverb. Adverb di dalam kalimat dia fungsinya ya jadi adverb atau keterangan ya, tetap jadi dirinya sendiri. Dia jadi keterangan kayak gitu, kayak gini. Saya selalu bangun jam 6 pagi gitu. I always wake up at 6 AM kayak gitu. Nah, itu kan menunjukkan keterangan. Jadi saya selalu, saya jarang, saya apa, I do it carefully. Saya melakukan itu dengan hati-hati. Nah, itu dia fungsinya memang sebagai adverb atau keterangan ya gitu. Jadi yang selanjutnya adalah adjective, adverb, kemudian verb. Verb di dalam kalimat dia jadi dirinya sendirinya juga. Dirinya sendirinya. Sorry, redundant ya. Verb dia jadi verb sendiri atau dia jadi predikat gitu ya. Itu, nah, sudah ada 5 ya verb contohnya. Kalau contohnya si kata kerja ini, I'm eating, I'm drinking, I'm watching, I see, I work, I live. Nah, itu semua adalah contoh dari kata kerja. Nah, itu teman-teman dari 5 fungsi ya. Mudah-mudahan kalian nggak bingung ya. Jadi masing-masing dari kata atau part of speech itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri, baik di dalam satu kalimat maupun sub dari kalimat itu. Nah, kita udah dapat 5 nih. Sekarang kita nyusul ke yang ke 6, 7 sampai 8. Yang ke-6 adalah preposition. Nah, preposition karena dia fungsinya itu juga hanya istilahnya tuh jadi kata depan, jadi dia di dalam kalimat juga nggak bisa jadi bagian kayak subjek, verb kayak gitu, nggak bisa juga kan. Maka dia jadi fungsinya itu ya jadi dirinya sendiri juga dalam kalimat, jadi preposition. Tapi preposition ini dia akan jadi head. Nah, kita sebut kalau nempel kan modifier. Kalau dia kita sebut kepala, kita sebutnya head ya. Dia adalah head atau kepalanya dari yang dipimpin kayak gitu. Jadi dia akan jadi satu fungsi di dalam kalimat ketika dia memimpin sesuatu, di mana yang dipimpin adalah noun dan kawan-kawannya. Jadi maksud kawan-kawan itu kawan-kawan dari noun gitu ya. Jadi contohnya in gitu ya, in terus ada kata noun university, terus saya membuat kalimat kayak gini contohnya, I work in university, saya bekerja di universitas, atau I study in university, saya belajar di universitas. Nah, dia fungsinya bisa menjadi adverb. Nah, ketika dia menjadi pemimpin dari noun kayak gitu. Saya kan keturunan kata ganti, kemudian belajar kan kata kerja. Nah, yang in university tadi dia berfungsi sebagai adverb atau keterangan tempat, in university gitu. Jadi keterangan tempat kalau murni adverb tadi itu kan ada there, ada here gitu ya. Tapi dia preposisi bisa menjadi keterangan juga ketika dia memimpin kata yang lain atau seperti noun gitu ya. Contohnya in university tadi atau in my home ya gitu. Nah, itu adalah contoh dari preposition yang fungsinya dia jadi memang preposisi itu sendiri kecuali dia memimpin kata noun. Kemudian untuk yang ke-7 adalah conjunction, di mana fungsinya dia juga tetap menjadi conjunction.
atau connecting one sentence with another sentence gitu ya, satu kalimat dengan kalimat yang lain atau one sentence with other sentences gitu. Kemudian yang kedelapan atau exclamation, dia fungsinya hanya nggak ada di kalimat, dia itu cuman kayak apa ya, kita bilangnya itu istilah saya sendiri itu kayak outsider gitu ya. Wow, it is amazing. Nah, wow itu sendiri terpisah dari it is amazing meskipun dalam satu kesatuan kalimat gitu ya. Jadi wow itu memang apa, dia itu bisa berdiri sendiri tanpa ada siapapun gitu. Karena dia mengandung makna gitu loh. Kata wow gitu aja sudah ada maknanya gitu. Oke teman-teman, saya rasa itu adalah penjelasan singkat mengenai part of speech. Jadi di dalam grammar itu ada kata-kata yang harus kita tahu nih. Kenapa harus kita tahu? Karena masing-masing kata itu akan menjadi penyusun dalam grammar itu sendiri. Jadi kalau kita tahu fungsinya, kita insya Allah akan bisa merangkai dan menempatkan posisi pada tempatnya, menempatkan sesuatu itu pada tempatnya gitu. Kayak put one thing in the right place gitu. Jadi kita harus tahu tentang part of speech tadi. Jadi saya rasa itu dulu ya teman-teman tentang part of speech ini. Apabila kalian ada pertanyaan atau lagi kepo tentang grammar ini, jangan sungkan-sungkan untuk typing di kolom komentar, sampaikan kepada saya dan insya Allah saya akan menjawabnya dengan kekurangan ilmu yang saya miliki, karena kita sama-sama sharing di sini ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya semua. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga sehat selalu kalian semua. Ini saya cukupkan untuk part kedua ini ya. Kita akan lanjut ke part selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.